Ini adalah mesin slot terbesar di dunia. Masing-masing memiliki 100 sisi. Setiap sisi memiliki 1000 pola berbeda. Dan kecepatannya telah mencapai 10.000 meter per jam. Cukup dengan mendapatkan 3 pola identik secara berurutan, Anda bisa mendapatkan penggandaan 100 kali lipat. Dengan mendapatkan 5 pola, Anda bisa menjadi orang terkaya di dunia. Jika Anda mendapatkan semua 100 pola, Anda bisa membeli seluruh bumi. Namun dalam sejarah 100 tahun kasino, belum ada yang berhasil mendapatkan lebih dari 4 pola. Siapa sangka, Koko hanya dengan 100 yen berhasil mencapai prestasi ini. Kemampuan visual dinamisnya 100 kali lipat dari orang biasa. Mesin slot yang berputar cepat di depan matanya terlihat lambat untuknya. Dengan setiap operasi yang cermat dan tepat, pola identik terus muncul di mesin slot. Semua orang terkejut dengan ekspresi yang sulit dipercaya. 10 pola, 20 pola, 50 pola. Hingga pola terakhir henti di ayam panggang. Seluruh arena menjadi panas. Staf bahkan memperlambat gerakan hingga 100 kali lipat untuk memastikan Koko. Untuk mendapatkan bahan makanan pelatihan pembelajaran yang dipesan oleh Hilong, bawang putih meteor. Alu membawa Xiao Song dan Koko ke kasino terbesar di dunia. Hanya dari arus kasarian, jumlahnya mencapai 100 triliun dolar AS yang mengejutkan. Bahkan bangunan di sekitarnya pun dibangun dengan emas murni 24 karat. Hal ini membuat Xiao Song, seorang orang desa yang tak pernah keluar bersemangat. Namun uang di sini sebenarnya merupakan hal paling rendah. Yang benar-benar berharga adalah bahan makanan langka tersebut. Ikan buntal beracun yang bisa membuat seseorang mati dengan satu gigitan. Bintang laut beracun yang bisa menghancurkan kota berpopulasi jutaan dengan sekali sentuh. Dan siput beracun yang hanya dengan memegang cangkangnya bisa dihukum mati. Dan bawang putih meteor yang Alu dan yang lainnya mencari bahkan dibudidayakan dengan esensi otak manusia. Karena kemenangan Koko melebihi semua chip di kasino. Staf hanya bisa menukarnya dengan bahan makanan langka yang setara. Kemudian mereka mengundang Ahlun dan kawan-kawan ke area VIP. Berbeda dengan berjudi di area luar yang biasa. Di sini, yang dipertaruhkan adalah bahan makanan bahkan nyawa. Karena di alam semesta, manusia juga dianggap sebagai jenis bahan makanan. 1 detik sebelumnya masih merupakan kaya raya yang terpandang. 1 detik berikutnya bisa menjadi budak yang dimanfaatkan untuk kesenangan orang lain. Untuk mendapatkan kembali chip dari tangan Koko, staf ingin mengajaknya mencoba berjudi dengan blueberry mematikan. Ini adalah buah beracun yang fatal jika dimakan. Dari 10 buah, hanya 1 yang tidak beracun dan rasanya sangat enak. Namun racun sejenis ini sama sekali tidak berpengaruh bagi Koko. Jadi dia menolak dengan tegas. Tapi saat bersiap untuk pergi, dia dipanggil oleh bos kasino kuliner, Lei Beberaya. Dia mengundang Ahlun dan beberapa orang masuk ke area VIP yang lebih tinggi. Terlihat laboratorium yang membuat bulu kuduk merinding. Di sini, taruhannya naik dari bahan makanan hingga memori. Di era makanan enak, tidak ada yang lebih berharga daripada memori bahan makanan. Menang berarti dapat memperoleh informasi apapun yang diinginkan. Kalah berarti harus memberikan semua memori terkait makanan. Untuk mendapatkan bawang putih meteor, Arlu dengan senang hati menerima taruhan Layap. Layap dengan lembut mengayunkan tangannya dan lantai turun perlahan. Semua orang bergerak ke ruang bawah tanah yang lebih dalam. Pertandingan ini akan ditentukan dengan permainan pikiran. Aturan permainan ini tampaknya sangat sederhana. Tapi pada saat yang bersamaan juga rumit. Setiap kartu memiliki bahan makanan yang berbeda. Mereka sesuai dengan nilai yang berbeda. 28 kelompok bahan makanan teracak tersebar di atas meja. Hanya jika Anda mengambil 2 kartu yang sama. Dan makan semua bahan makanan yang tercantum pada kartu dalam waktu yang ditentukan. Hanya dengan begitu, Anda bisa mendapatkan poin yang tercantum pada kartu. Jika tidak, poin pada kartu akan diberikan kepada lawan. Setelah membalikan kartu dan makan, Anda masih bisa terus membalik kartu. Namun hitungan serangan balik kartu hanya bisa sampai 3 kali. Dari 28 set bahan, terdapat 2 set bahan Raja Hantu. Kartu Raja Hantu merujuk pada kartu dengan skor sangat tinggi. Namun bahan ini sulit untuk dimasak dan dimakan. Jika berhasil mengambilnya dan menyantapnya, Anda bisa menukarnya dengan bahan Anda sendiri. Dapat ditukar dengan bahan pilihan lawan. Dengan kata lain, Anda dapat menggunakan kartu rendah untuk menukar kartu lawan yang tinggi. Untuk memperoleh kartu lawan yang tinggi. Namun pada saat itu, Markie mengajukan pertanyaan. Di tempatmu dan bertaruh menang kalah. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda tidak curang? Leif tersenyum tipis. Sebagai seorang koki dan juga pemilik kasino, ia juga menjadi bandar. Ia memiliki kebanggaan sebagai penjudi. Meskipun Anda curang, apa yang bisa Anda lakukan? Mendengar ini, Komatsu tidak dapat menahan diri lagi. Memasang taruhan melawan Acacia dengan perjalanan kuliner bulan madu sendiri. Dia pasti tidak setuju. Alu kemudian dengan penuh perasaan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiao Song. Meskipun dia peduli dengan masa lalu mereka, dia lebih ingin membangun masa depan yang cerah dengan Xiao Song. Jadi, bagaimanapun, dia berharap Xiao Song percaya. Dia pasti akan menang taruhan ini. Jadi, aku bergantung padamu, Koko. Hasilnya, masih tergantung padaku. Kamu bahkan mengucapkan kata-kata keren seperti itu. Masa depan diberikan kepadamu. Dengan ini, Alu dan yang lainnya masuk ke dalam permainan. Koko bertanggung jawab atas membuka kartu. Xiao Song bertanggung jawab atas memasak. Alu, si pecinta makanan, bertugas menyediakan makanan. Sebelum mulai, Machi mengusulkan untuk menjadi bandar. Untuk mengawasi permainan dan mencegah Lebu curang. Layar berubah, permainan dimulai. Lebu sengaja memulai siaran langsung. Salah satunya untuk mencegah Alu dan yang lainnya menyangkal kekalahan mereka. Di sisi lain, dia yakin akan menang. Dari taruhan-taruhan sejak awal dibukanya kasino, dia telah mencatat 218 kemenangan berturut-turut tanpa pernah kalah. Satu-satunya yang tersisa adalah kepala kosong lawan.
Koko juga merespons dengan saran baik untuknya. Lebih baik jangan membandingkan mereka dengan orang-orang bodoh itu. Permainan dimulai dengan melempar koin untuk menentukan giliran pertama. Sebagai pilihan Leip di dunia kuliner underground, Koko menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Dia tidak memilih salah satunya. Meskipun tidak jelas maksud dari Machi, tapi dia tetap dengan tegas melemparkan koin ke udara. Sambil koin berguling dengan keras di atas meja. Detik berikutnya, adegan yang tidak terduga terjadi. Apa yang terjadi dengan ciuman ini? Koin kembali berdiri tegak. Oh ini. Bukan muka atau belakang. Astaga. Koko bahkan telah meramalkan situasi seperti ini. Tidak diragukan lagi Koko mendapatkan giliran pertama. Kartu pertama adalah apel cherry senilai 10 poin. Sementara Koko melanjutkan dengan kartu nomor 29. Ya, itulah apel cherry yang sesuai. Apel cherry besar ini bisa langsung dinikmati tanpa masak. Azul setelah menelannya langsung merasakan kenikmatannya. Dimulai dengan baik, tim protagonis berhasil mendapatkan 10 poin. Selanjutnya, tidak ada kejutan, 2 serangan berturut-turut. Setelah mengumpulkan semangka senilai 10 poin, serta jamur payung senilai 20 poin dimasukkan ke dalam tas. Putaran pertama tim protagonis berakhir dengan sempurna. Memimpin sementara dengan selisih 40 poin dari Reva. Kemudian giliran Reva untuk membuka kartu. Reva tersenyum sedikit, setelah membuka kartu nomor 32. Ternyata cacing usus dengan nilai 50. Reva terus membuka kartu, tidak ada kejutan, kartu sama persis. Dengan hanya satu kartu, ia berhasil melampaui skor tim protagonis. Mengerti? Dalam sekejap semua orang mengerti. Kesombongan penjudi yang sebelumnya diucapkan, semuanya omong kosong. Bahkan tidak melakukan adegan saat pertama kali muncul. Bahkan tidak memiliki prinsip dasar seorang penipu. Sebagai seorang koki, Lab mulai memasak. Dengan satu langkah berhasil memenangkan permainan dengan nilai 50 poin, situasi langsung berbalik. Selanjutnya, Lab dengan tanpa malu-malu melanjutkan aksinya. Sekali lagi, mereka mendapatkan bahan makanan dengan nilai 70 poin, jamur telinga babi. Jangan terkecoh dengan terlihat mengerikan seperti bahan makanan dari dunia bawah. Namun setelah dimasak dengan sederhana, rasanya sungguh luar biasa. Dan babak kedua yang sangat keterlaluan pun dimulai. Melihat bahan makanan bernilai tinggi mencapai 100 poin terungkap. Kamu benar-benar menghina kecerdasan masyarakat. Dengan serangkaian trik seperti itu, Lab berhasil mencetak skor tinggi 220 poin pada putaran pertama. Melampaui kelompok protagonis berlipat-lipat. Dan giliran selanjutnya untuk membalik kartu diberikan kepada Cocoa lagi. Koko berbeda dari si bajingan Leip. Dia bergantung pada gelombang elektromagnetik yang muncul dari kartu. Dengan ini mereka dapat memutuskan dan membedakan kelompok kartu yang sama. Namun mereka tidak dapat menentukan nilai kartu dan bahan makanannya. Beruntung dalam kecurangan sebelumnya yang dilakukan oleh Rai. Koko sudah mengidentifikasi gelombang elektromagnetik dari kelompok kartu dengan nilai tinggi. Dan kemudian dia mulai membalas. Koko secara bersamaan mengucapkan 2 angka. Wow, ternyata itu adalah puding gunung dengan nilai setinggi 150 poin. Secara seketika menimbulkan sorak-sorai dari seluruh penonton. Namun, detik berikutnya. Ini apa? Memang ini puding gunung asli. Rai tersenyum licik dan mengolok-olok. Semoga Alu bisa mengerti dan mundur dengan sukarela. Namun, detik berikutnya Alu justru malah menjelekkan diri sendiri. Jelas memberikan pelajaran kepada Cali. Secara bersorak-sorai menghadapi puding gunung. Khawatir Alu makan terlalu cepat bisa menyebabkan diabetes. Kemudian Sakamatsu juga dengan sengaja menyiapkan selai yang dapat mengurangi gula. Maka tidak diragukan lagi bahwa Sakamatsu adalah yang terbaik dengan bantuan P. Dalam sekejap, bukit puding dihancurkan oleh Alu. Pada saat yang sama, perut Alu berubah menjadi bola. Selanjutnya, Koko terus menyerang bahan makanan skor tinggi. Membuka whisky musim panas senilai 50 poin. Dan kadar alkohol dalam botol ini mencapai 83 derajat. Apapun jenisnya, orang yang gemar minum pasti akan mabuk. Tentu saja, itu tidak termasuk Alu. Harlasao dan Soda nyaris sama. Takeshi sangat perhatian dalam memberikan hidangan teman minum. Dengan semangat yang sama, dia membuka kembali bahan makanan ketiga. Melanjutkan serangan berturut-turut ke wak bulet senilai 70 poin. Tingkat kesulitan menangkap wak bulet dapat dikatakan sangat sulit. Jika pohon diguncang, buahnya akan ditembak keluar seperti peluru. Jika tidak berhasil menangkap buah tersebut dengan paksa, akan langsung tumbuh tunas beracun setelah jatuh ke tanah. Alu menyamar sebagai guru dewa api Evil Cloud. Dengan satu telapak tangan saja, dia mampu menangkap semua kedelai yang datang. Akhirnya, melalui masak-memasak Kousuke sang koki, sebuah kacang polong matang sempurna di bawah api gula telah selesai dimasak. Alu berhasil makanannya dengan mantap. Deck utama menyelesaikan putaran ini dengan sempurna. Total skornya naik ke 310 poin, kembali unggul dari Glaive. Melihat skor ini, Ilef tetap tenang. Ada pesona yang berbeda dalam matanya. Alu bisa makan dengan nikmat semua bahan makanan itu karena semua berkat Kousuke. Meskipun hanya 6 hidangan, tak bisa menyembunyikan bakat bawaan Kousuke. Dibandingkan dengan kenangan makanan Cocoa dan Alu. Sekarang dia lebih berharap untuk mendapatkan milik Kousuke. Tidak takut dicuri, tapi takut dirayu pencuri. Ekspresi liciknya tidak bisa lepas dari pandangan tajam Cocoa. Keluarga yang baik tidak boleh merencanakan sesuatu terhadap anak emas dari 4 raja besar. Hey, old man, you are asking for it. Hey, kakek, kau memintanya.
Hak mengganti kartu sekarang berpindah ke Lab. Saat ini ada 19 set bahan makanan tersisa di meja judi. Jahat. Selanjutnya adalah kunci untuk menang atau kalah. Lab tidak terkejut dan kembali menyerang berturut-turut. Kartu pertama adalah tikus besi batu dengan nilai tertinggi 70. Apakah Lab sebagai koki memiliki kemampuan untuk mengatasi tikus besi batu? Lagi pula ini adalah hewan buas yang tertangkap dengan level hingga 60. Can you be more insincere when you talk? Bisakah kau menjadi lebih tidak tulus saat bicara? Hanya dengan membalik kartu saja sudah kalah. Selanjutnya, kemunafikan akan dijalankan sampai selesai. Adi Adli 150 poin Underworld River Lizard, sebuah kadal sungai dunia bawah yang mematikan dengan poin 150. Lab masih bisa menekan musuh dengan satu serangan. Terakhir, dengan senang hati mulai memasak sup. Langsung mengabaikan racun dan menyerang langsung. Lab membalik kartu terakhir putaran ini. Melanjutkan strategi dari putaran sebelumnya. Melihat kembali bahan makanan hadiah senilai 200 poin. Akhirnya skor putaran ini mencapai 630 poin. Menarik kesenjangan besar dengan tim utama. Al-Haru yang melihat adegan ini tidak bisa lagi tetap tenang. Sementara Cocoa tetap serius melanjutkan permainan kartu. Namun yang tidak terduga bagi semua orang adalah Cocoa yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam permainan tiba-tiba gagal. Membuang kesempatan bermain kartu putaran ini. Apakah ini semua kesalahan atau sengaja dilakukan? Sebaliknya, Lab menatap tajam. Mulai menganalisis tujuan Cocoa sendiri. Lab merasa yakin bahwa setelah Cocoa mengungkapkan pisang listrik, dia yakin Al-Haru tidak akan bisa memakannya habis. Karena itu sengaja menghindari serangan beruntun. Lab tersenyum ketika memikirkan hal itu. Meskipun Cocoa bersusah payah, peluang menangnya tetap nol. Lagi pula, kacamata andalannya bukan untuk dianggap remeh. Mengambil beberapa bahan makanan bernilai tinggi hanya sepele baginya. Namun apakah kenyataannya seperti itu? Karena serangan combo Cocoa gagal. Hak memilih kartu kembali ke Leopold. Leopold masih asal 2 combo setelahnya. Untuk ketiga kalinya, mendapatkan bahan hadiah crispy lemon. Skornya melonjak langsung ke 910 poin. Namun dalam ronde berikutnya, Cocoa masih membatalkan combo. Sekali lagi, hak memilih kartu diserahkan kembali kepada Leopold. Akhirnya, berhasil mengambil bahan hadiah udang kepiting emas. Skor Leopold melewati 1000 poin. Semua orang di ruangan itu bingung. Tapi pesawat jenis apa ini? Ternyata Cocoa sudah memperhatikan Leopold dari awal. Dengan sengaja menghindari tumpukan kartu yang mengeluarkan aura yang tidak jelas. Tak heran kartu-kartu ini adalah kartu hantu dan kartu kosong. Dan kartu-kartu ini adalah kesempatan untuk menang. Selanjutnya, rencananya akhirnya bisa dijalankan. Ini adalah kartu as yang mengejutkan. Setelah makan, bisa mengambil satu kartu lawan. Tapi syaratnya, Alu harus mengalahkan Panda Sunyi. Sampai sekarang, belum ada yang bisa lolos hidup-hidup dari mulutnya. Bahkan Liebu pun tak berani menghadapi secara langsung dan memilih menyerah. Jadi, apakah Alu benar-benar bisa mengalahkan binatang buas di depannya dan membalikkan keadaan? Ini adalah panda paling kejam di dunia. Perut panda langsung gembira karena kemenangan. Tapi Koko memberitahunya bahwa pertarungan belum berakhir. Panda yang tadinya terjatuh kembali berdiri. Matanya dipenuhi dengan api kemarahan. Pola bunga bodi di tubuhnya juga mengeluarkan kekuatan ganas. Alu dalam mode pikiran bebas dalam kondisi seperti ini. Sepenuhnya mengandalkan naluri tubuh untuk menghindar. Meskipun serangan panda semakin intens seperti ribut yang deras. Namun tidak sampai mengenai Alu. Meskipun berhasil mengalahkan panda. Namun kekuatan fisik Alu juga telah mencapai batasnya. Suara napas yang terengah-engah terdengar jelas. Song segera membuat daging panda tadi menjadi lumpia untuk memberi tambahan energi kepada Alu. Setelah berhasil memakan bahan makanan Raja Hantu. Skor tim Alu juga meningkat sebesar 250 poin. Dan memperoleh hak untuk menukar bahan makanan dengan Lebu. Tanpa ragu memilih kepiting bawang putih yang enak dan memiliki skor tertinggi. Namun dia tidak menukar kartu sampah 10 poin ke lawannya. Melainkan memilih whisky 50 poin. Alkohol dengan kadar 0,83 derajat juga bukan apa-apa bagi Leib untuk diminum sekaligus. Namun semua ini merupakan permainan licik dari Koko.